Aduh, kita mau berangkat lagi. Gimana nih? Aduh, gimana? Bayangkan sebuah benda di dapur Anda yang tekanannya 40 kali lipat lebih kuat dari tabung LPG biasa. Satu kesalahan kecil, dan dia bukan lagi alat masak, tapi berubah menjadi ledakan fisik yang setara dengan ribuan PSI. Pemerintah menyebutnya solusi mandiri energi. Tapi benarkah kita sedang beralih ke masa depan, atau justru sedang menaruh bom waktu di bawah kompor rakyat? Selamat datang di era transisi. Di saat kita masih bergelut dengan berita ledakan gas 3 kg yang menghiasi layar kaca, kini muncul wacana baru, konversi LPG ke CNG. Bukan lagi soal gas cair, tapi gas alam terkompresi yang diklaim lebih murah, lebih biru, dan katanya lebih aman. Benarkah demikian? Mari kita bedah nalar di balik kebijakan ini. LPG menjawab tantangan tersebut melalui penyediaan Compressed Natural Gas atau CNG. Melalui afiliasinya PT Pertagas Niaga, CNG disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi. CNG adalah gas alam dengan kandungan utama metana atau CH4 yang diproduksi oleh kontraktor kontrak kerjasama atau K3S. Selanjutnya, gas tersebut dikompresi dan didistribusikan melalui bejana tekan yang berbentuk silinder. Mengapa pemerintah begitu ngotot? Jawabannya klasik, uang. Setiap tahun, devisa kita bocor hingga 140 triliun rupiah hanya untuk mengimpor gas dari luar negeri, termasuk dari Amerika. Kita punya gas alam yang melimpah di perut bumi sendiri, tapi ironisnya, kita justru menyembah gas impor untuk menggoreng telur di dapur. Oh ya, CNG, jadi teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75-80% kan kita masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat. Hari ini di Chandra Asri maupun di Lotte itu membutuhkan 2-3 juta ton per tahun untuk bahan baku. Nah, terkait dengan konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 7-8 juta ton. Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya. Nah, CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, udah ada. Tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10 kg ke atas. Nah, untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi. Sebab apa? CNG ini bahan bakunya ada semua di kita, C1, C2, gas. Apalagi kita kan baru menemukan gas sekitar 3000 mm di Kalimantan Timur. Nah, ini sebagian besar kita bisa alokasikan untuk kebutuhan dalam negeri untuk mengcover CNG. Secara teknis, LPG dan CNG itu bagai bumi dan langit. LPG bersifat lebih berat dari udara. Kalau bocor, dia ngumpet di lantai, menunggu percikan api untuk meledak. Sedangkan CNG, dia ringan. Kalau bocor, dia terbang ke langit. Di atas kertas, ini terdengar seperti malaikat penyelamat bagi rumah padat penduduk yang minim ventilasi. Tapi tunggu dulu,
ada harga yang harus dibayar untuk sifat ringan itu. Agar bisa masuk ke tabung mungil 3 kg, gas CNG harus ditekan hingga 200 bahkan 400 bar. Sebagai perbandingan, ban mobil Anda hanya butuh 2 bar. Tabung LPG hanya 5-10 bar. Ini artinya, tabung CNG menyimpan energi kinetik yang luar biasa besar di balik dinding bajanya. Kritikus mulai bersuara. Jika kualitas produksi tabung di lapangan tidak diawasi dengan ketat, atau jika rantai distribusinya masih ugal-ugalan, seperti tabung melon saat ini, risiko ledakan fisik akibat gagal struktur menjadi ancaman nyata. Bukan lagi sekadar kebakaran karena api, tapi ledakan tekanan yang bisa menghancurkan tembok rumah. Pemerintah mencoba menenangkan. Lemigas kabarnya sudah turun tangan melakukan uji tekan yang sangat ketat. Mereka mengklaim teknologi tabung terbaru tipe 3 dan 4 yang menggunakan lapisan komposit memiliki faktor keamanan yang sangat tinggi. Pertanyaannya, siapkah masyarakat kita merawat tabung secanggih itu? Keunggulan lain yang dipamerkan adalah Anda tidak perlu ganti kompor. Ini adalah poin krusial untuk menghindari penolakan masif seperti proyek kompor listrik dulu. Cukup colok dan api biru siap menyala. Bahkan, beberapa pengamat menyebut api CNG jauh lebih bersih dan panas dibandingkan LPG. Namun, mari kita tengok sejarah. Di negara-negara maju, penggunaan gas alam untuk rumah tangga itu tidak pakai tabung, melainkan lewat pipa atau city gas. Sistem pipa jauh lebih aman karena tekanannya rendah dan tidak perlu ada penyimpanan gas bertekanan tinggi di dalam rumah. Tapi di Indonesia, proyek jaringan gas pipa ini berjalan lambat. Karena pipa tak kunjung datang ke depan pintu rumah, solusi tabung tekanan tinggi inilah yang dipaksakan. Kita sedang melakukan lompatan teknologi yang cukup ekstrim. Di saat edukasi penanganan gas di masyarakat masih rendah, kita justru menyuguhkan teknologi yang membutuhkan presisi material yang sangat tinggi pada regulator dan selangnya. Mari kita bicara soal efisiensi anggaran. Pemerintah mengklaim bisa menghemat subsidi hingga 30%. Hal ini karena gasnya berasal dari sumur domestik, bukan beli pakai dolar. Bayangkan, 30% dari puluhan triliun rupiah bisa dialihkan untuk program lain, seperti makan bergizi gratis yang sedang menjadi prioritas nasional. Tapi, penghematan anggaran jangan sampai mengabaikan keselamatan jiwa. Berkaca pada kejadian ledakan tabung CNG di Sukabumi tahun 2023 lalu, yang menelan korban jiwa saat pengangkutan, kita diingatkan bahwa CNG bukan mainan. Tekanan tinggi menuntut standar operasional yang tanpa toleransi kesalahan. Distribusi CNG ini nantinya akan difokuskan di kota-kota besar di Pulau Jawa terlebih dahulu. Uji cobanya pun diperkirakan memakan waktu 2 hingga 3 bulan ke depan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tabung yang sampai ke tangan rakyat bukan sekadar murah, tapi benar-benar lulus sensor keamanan tingkat dewa. Kesimpulannya, konversi ke CNG adalah langkah berani sekaligus berisiko. Secara ekonomi, ini adalah kemenangan besar bagi kedaulatan energi nasional. Kita berhenti memperkaya broker gas luar negeri. Namun secara sosial, ini adalah tantangan besar untuk mengubah perilaku masyarakat dalam menangani energi bertekanan tinggi. Jadi, apakah Anda siap menyambut tabung bertekanan tinggi ini di dapur Anda? Ataukah Anda lebih memilih menunggu jaringan pipa gas yang entah kapan sampainya? Satu yang pasti, teknologi hanyalah alat. Keamanan tetap ada pada pengawasan pemerintah dan ketelitian kita sebagai pengguna. Sampai jumpa di ulasan mendalam berikutnya.